Oke ya, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya di tempat masing-masing. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun jarak jauh ya. Mungkin sebagian Anda di Bogor, sebagian Anda di di Jawa Barat, sebagian besar Anda di Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Indonesia bagian lainnya. Untuk kuliah metode statistika ini, perkenalkan saya izin share ya. Mohon izin share untuk terkait dengan kuliah kita hari ini. Mohon nanti kalau ada temennya yang Anda off kemudian Anda mau join, kasih tahu di chat supaya saya bisa add Anda. Karena saya admin, kemudian saya lagi share. Oh, ini sudah dibuka itu. Oke. Nah, untuk kelas Mestat untuk kelas metode statistika STK 211 paralel 10 ya, program studi IPTP, nanti pengajarnya ada dua, yaitu Dr. Sudarwati, mungkin teman-teman kenal, beliau adalah dosen IPTP. Kemudian nama saya Utami Dia Safitri, saya dari Departemen Statistika. Ya, kalau IPB saya angkatan 33, jadi kita bedanya nggak terlalu jauh, kan? Masih dalam bilangan 20. Walaupun sekarang kita udah disnatalis yang 57. Mohon maaf tadi pagi saya coba nyari fotonya Bu Sri Darwati nggak bisa karena mungkin saya takutnya websitenya Fapet kena hack, karena tadi pagi saya tidak bisa membuka websitenya Fapet ya. Beliau Bu Sri Darwati itu adalah dosen saya, jadi waktu saya S1 saya ingat banget lulus selesai S1 tahun 2000, saya bertemu dengan Bu Sri Darwati waktu itu saya sebagai asisten metode statistika. Itu perkenalan saya dengan Bu Sri Darwati. Alhamdulillah 20 tahun awet dengan beliau. Ya. Ini kesempatan pertama saya ngajar dengan beliau mata kuliah ini. Kemudian kuliah, jadwal kita kuliah kita dijadwalkan hari Rabu jam 9 sampai jam 10.40 gitu ya. Kemudian praktikum Anda terbagi menjadi dua kelas ya, nanti siang Rabu jam setengah 2 sampai jam 16.30. Kemudian hari Kamis jam setengah 2 juga 16.30. Ya, ini mungkin dari Anda sudah terbagi menjadi dua kelas praktikum paralel. Kalau kuliah nanti dengan saya, praktikum ini karena ada praktikum ini ada dua kelas, nanti tetap saya akan masuk di situ atau enggak nanti dibantu oleh asisten. Tapi karena minggu ini asistennya belum ada, minggu ini nanti siang dan besok akan saya pandu untuk praktikum. Nah, kemudian metode perkuliahan atau responsi, saya mencoba kalau perkuliahan dulu bahwa mungkin video konferensi ini sekitar 1 jam kurang lebih ya, nanti lihat situasi dan kondisi. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab melalui grup WA. Tapi kalau responsi juga mungkin metodenya seperti ini. Nanti di video konferensi itu atau menggunakan entah nanti saya pakai Zoom atau pakai Google Meet, kita paling banter plus minus 1 sampai 1,5 jam untuk perkuliahannya ya. Kemudian nanti tanya jawab di grup WhatsApp. Nah, terkait dengan ini karena ini metode statistika related dengan pengolahan data, jadi minimal kita akan melakukan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Jadi target kita di mata kuliah ini adalah mengolah data dengan Microsoft Excel. Jadi nanti mohon teman-teman siapkan Microsoft Excel-nya. Nah, untuk mata kuliah metode statistika ini, jadi mata kuliah ini wajib di IPB, ya, di semua IPB itu adalah wajib. Kenapa ini wajib di IPB? Karena ini memberikan prinsip-prinsip dasar Anda untuk melakukan analisis. Jadi analisis data itu semuanya berbasis statistika. Sayang kalau data itu hanya numpuk saja tanpa numpuk tanpa ada informasi yang berguna, sehingga dibutuhkan
bagaimana pengetahuan Anda terkait dengan metode statistika. Jadi hanya prinsip-prinsip dasar mengenai metode statistika dan mampu mengerjakan beberapa analisis statistika sederhana. Ini adalah tujuan dari mata kuliah ini. Ya. Kemudian terkait dengan deskripsi mata kuliah, artinya apa saja sih yang kita pelajari selama 1 semester ini. Jadi kita belajar tentang prinsip dasar dari metode statistika, kemudian kita belajar analisis statistika sederhana yang dipakai di pertanian, di biologi, di sosial, di bisnis gitu ya. Jadi dipakai di berbagai bidang gitu ya, banyak dipakai di berbagai bidang. Sehingga mata kuliah ini dasar merupakan mata kuliah lanjutan. Jadi biasanya kalau Anda mengambil minor statistik, metode statistika itu wajib diambil. Karena nanti kalau sudah masuk ke tahapan lebih lanjut, semua dasarnya, basicnya adalah kembali ke metode statistika. Oke. Kemudian, nah, apa saja pokok bahasan yang akan kita bahas? Untuk materi UTS ini, nanti dengan saya, kita akan membahas mengenai apa itu statistika, kemudian bagaimana menyajikan data dalam bentuk grafik dan tabel dengan benar gitu ya. Kemudian kalau peluang, mungkin Anda dulu belajar di SMA, Anda belajar peluang, kemudian pada saat tingkat 1 Anda belajar peluang, nah kita akan menggali lebih lanjut apa itu peluang, kemudian apa kaitannya dengan statistik, kemudian kita kaitkan bagaimana menghitung probabilitas dari fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah itu yang akan kita bahas, jadi kita sampai ke namanya bagaimana mengkuantifikasi kejadian-kejadian di alam sehingga kita bisa melihat peluang hujannya seperti apa. Sebagai contoh misalkan kalau di Bogor, Bogor ini terkenal dengan kota hujan. Kenapa Bogor terkenal dengan hujan? Karena peluang dia untuk turun hujan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, fenomena alam itu kita coba bahas dalam bentuk konsep peluang dan perubahan ajaknya. Nah, nanti di materi UAS dengan Bu Sri Darwati, Anda sudah mulai belajar. Misalkan saya ingin tahu berapa sih besaran rata-rata pengeluaran pengeluaran untuk pulsa untuk mahasiswa. Sehingga kalaupun diberi bantuan pulsa itu relatif aman nggak dengan diberi bantuan pulsa seperti itu. Nah, itu berarti kita melihat bagaimana dari siapa. Kan kita nggak mungkin kan mengamati seluruh mahasiswa IPB, kalau dikumpulkan ada 16.000. Ya, kalian kan sekarang dapat bantuan pulsa ya, kemarin udah ngisi untuk bantuan pulsa. Nah, kalau di seluruh mahasiswa IPB itu butuh waktu yang lama dan butuh waktu yang banyak hanya sekedar untuk menanyakan berapa kebutuhan pulsanya. Sehingga yang kita lakukan adalah sampel beberapa mahasiswa, misalkan 100 atau 500 mahasiswa ditanyakan, dan harapannya 500 mahasiswa itu mampu menggambarkan, mencerminkan karakteristik perilaku mahasiswa IPB secara keseluruhan. Nah, itulah nanti kita pelajari di UAS bagaimana cara kita menjustifikasi dari sampel yang kita ambil dilarikan untuk justifikasi terhadap populasi. Ya. Oke. Jadi ini membahas itu. Kemudian standar kompetensi. Apa sih yang diharapkan setelah Anda selesai lulus mata kuliah ini? Ya, setelah selesai lulus mata kuliah ini diharapkan Anda dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar metode statistika dan Anda dapat menerapkan beberapa metode statistika sederhana untuk menganalisis data. Jadi kalau Anda dapat data, dengan mudah Anda akan bisa melakukan analisis datanya. Ini tujuannya. Nah, pustaka apa yang kita pakai? Memang kita akan pakai 2 pustaka. Jadi statistika itu sekarang sudah mengalami perkembangan. Yang terbaru itu dari Alan Agresti, itu adalah The Art and Science of Learning from Data. Ini memang filosofi baru dari arah statistik. Kita coba pakai dulu itu sudah ada juga bukunya, dan saya taruh di di ULMS. Kemudian kita masih juga gunakan Mendenhall, Introduction to Probability and Statistics. Ini buku Mendenhall ini adalah filosofinya masih filosofi lama dari metode statistik. Itu yang akan sebagian besar akan kita bahas di dalam mata kuliah ini. Jadi 2 buku ini. Kalau dicetak tebal, cetaknya itu 500 halaman, lumayan. Jadi untung alhamdulillah kita bisa dapat elektroniknya. Ya. Oke, ini buku yang kita pakai. Nah, kemudian aturan main. Karena ini online, ya,
saya nggak akan berapa sih toleransi keterlambatan, saya tidak akan membatasi toleransi keterlambatan. Kenapa? Karena saya tahu bahwa Anda akan terkendala dengan sinyal dan sebagainya, maka saya cukup ada hadir dan melakukan presensi selama kuliah. Itu target saya. Kemudian yang kedua, diharapkan 5 menit sebelum perkuliahan sudah hadir dalam media daring yang disediakan. Jadi kalau saya posting misalkan di grup, nih ada linknya, harapannya Anda 5 menit sebelum perkuliahan sudah hadir. Jadi jam 9 tepat itu kita bisa melakukan mulai perkuliahan. Tapi hari ini bisa saya toleransi bahwa Anda masih bisa 10 menit setelah itu Anda masuk, nggak apa-apa karena baru hari pertama perkuliahan. Dan saya lupa setting untuk low provision, nggak perlu pakai waiting room. Jadi hari ini, tapi nggak apa-apa pelajaran jadi saya tahu kapan Anda masuk ke Zoom. Ya. Kemudian mengikuti perkuliahan dengan baik dan mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Ini karena metodenya daring, sehingga kita metode evaluasinya saya menggunakan beberapa soal yang saya posting di beberapa tugas, beberapa soal yang saya posting di New LMS. Ya, jadi harapannya Anda mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Jika ada hal yang ditanyakan, silahkan nanti Anda tanyakan gitu ya. Sebentar, ini tadi ada yang bertanya di chat. Sebentar. Bawa masker. Barang bawa masker. Aturannya pemain kelurahan nganu direndu. Ngaret. Aturan aneh. Korban karena yang patoknya mesti karena sih nggak patok. Oh, kan ngapa sih deh, jadi? Boleh di mute nggak? Jaring. Oh. Protes ini benar. Takut ditang lagi. Kalau Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Belum bisa absen. Kenapa belum bisa absen di IPB Mobile? Nggak apa-apa, nanti kalau nggak bisa absen di IPB Mobile, Anda bisa gunakan aktivitas saya, atau nanti saya kasih sering Google Room-nya. Ya. Mungkin karena ini ya, Anda belum bisa absen karena ke RSA atau ke RSB. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita silahkan nanti saya kasih linknya setelah setelah kuliah ya. Jadi ini saya mana ya? Streaming saya. Ya, lagi. Sebentar, tadi saya belum selesai. Tadi ketutup maaf. Ya. Nah ini diharapkan Anda mengerjakan dan melakukan tugas yang diberikan. Ya. Nah, komposisi nilai. Komposisi nilai itu UTS adalah 30%, UAS 30%, kemudian kuis adalah 20%, tugas adalah 20%. Ya. Kemudian soal UTS 40% dari Departemen Statistika dan 60% dari dosen. Jadi nanti soal UTS itu mungkin ada soal yang bersama untuk semua program studi yang mengambil metode statistika, soalnya sama berupa pilihan ganda biasanya. Kemudian ada soal yang berupa dari dosen. Itu 60% adalah soal yang dari dosen. Kemudian untuk soal UAS, yaitu 20% dari Departemen Statistika. Jadi kalau UAS itu komposisi dari Departemen Statistikanya lebih sedikit, cuma 20%, dan nanti dari dosennya lebih banyak, yaitu 80%. Nah, ini tolong manfaatkan Anda sebaik-baiknya. Kalau Anda merasa kesulitan ngejar UTS atau UAS-nya, tolong kejar di kuis dan tugasnya. Ya. Dan jika Anda kesulitan, kesulitan misalkan kan kalau Anda jauh di mana-mana, mungkin pada saat mengerjakan tugas akan kesusahan. Nah, tolong manfaatkan WA Group sebaik-baiknya. Silahkan Anda bertanya di luar jam kuliah juga, silahkan tanyakan apa yang Anda nggak mengerti. Tapi saya sarankan bahwa itu tetap ada di grup. Kenapa di grup? Supaya teman-teman yang lain juga paham tentang mengerti tentang apa yang Anda tanyakan. Ya.
Dan mohon maaf kalau saya agak sedikit slow respon, biasanya karena ada kesibukan yang lain atau sedang kuliah. Ya. Tapi sejauh kalau Anda bertanya, saya akan usahakan untuk menjawab pertanyaan. Ya. Nah, kemudian huruf mutu. Nah, ini lumayan tinggi huruf mutunya karena sudah standar dari Departemen Statistika dan disampaikan kemarin di rapat bersama pengajaran metode statistika. Ini agak berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu standarnya 75, tahun ini Anda bisa dapat A kalau nilai akhirnya adalah 80. AB itu kalau 75 sampai 80, B antara 70 sampai 75, dan BC antara 60 sampai 70, C antara 50 sampai 60, dan D antara 40 sampai 50, kemudian E kurang dari sama dengan 40. Ya, ini apa namanya tadi terkait dengan bentuk perkuliahan. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi kayak perasaan ada yang mau ditanyakan? Maaf Ibu, izin bertanya Bu. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Reza Wahyu Pratama, NIM D180. Untuk presensi sendiri hanya di IPB Mobile atau ada di New LMS juga Bu ya? Terima kasih. Sebenarnya kalau absensi, saya pinginnya absensi itu bisa langsung nyambung ke mana? Ke SIMAK ya. Tahu saya ada beberapa jalur bisa di IPB Mobile. Nanti saya cek dulu kalau di SIMAK memungkinkan nggak. Kalau di New LMS itu bisa nggak untuk untuk absensi. Nanti saya cek dulu, nggak apa-apa. Ya. Kalau memang nggak bisa ya absensi di IPB Mobile hari ini. Belum bisa? Bisa Bu, saya bisa, tapi kadang ada beberapa mata kuliah yang harus di IPB Mobile dan di New LMS gitu. Oh, Untuk bagaimana gitu? kalau saya Mesta selama kan itu sebenarnya nyambung ya. Jadi kalau saya cukup satu saja, bisa di IPB Mobile atau di New LMS, tidak harus dua-duanya sih. Kalau saya lebih suka di IPB Mobile karena saya bisa langsung memantau berapa banyak dari Anda yang masuk di IPB Mobile. Ya. Kalau ya, ada lagi? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Reza. Kalau kuota Zoom hari ini, oke, nggak masalah. Nanti ini saya monggo silahkan kalau ingin keluar. Ini saya rekam, jadi nanti saya akan upload di Saya akan upload di New LMS begitu kuliah ini selesai. Ya. Oke, barangkali ada hal yang ingin didiskusikan? Pertanyaan tentang ini. Nah, kalau terkait dengan nyala video, memang ini saya tidak mewajibkan Anda untuk menyalakan video. Kenapa? Karena banyak di teman-teman Anda yang kekurangan yang gangguan sinyalnya sinyalnya kurang cukup bagus, sehingga aturan pertama saya kalau kalian sedang menerangkan atau sedang slideshow, lebih baik Anda off-kan kameranya. Ya, nanti Anda off-kan kamera. Nanti terakhir saja pada saat saya akan mengakhiri Zoom, terus kita foto bersama untuk mata kuliah itu baru Anda on-kan. Tapi bagi yang tidak bisa menjangkau, kuliah ini saya rekam, nanti saya upload di New LMS. Paham ya? Ada lagi yang mau diskusikan? Ditanyakan? Oke, good. Calon-calon peternak masa depan ya. Calon-calon pengusaha masa depan dunia. Oke. Baik. Amin, Bu. Saya ingin mungkin saya itu melihat mungkin FAPET itu bukan jurusan yang favorit. Saya di penerimaan mahasiswa baru. Sejak tahun 2018 saya di penerimaan mahasiswa baru. Jadi tahun lalu saya menyeleksi Anda untuk masuk ke Institut Pertanian Bogor. Ya. Mungkin beberapa dari Anda baru tahun kemarin Anda penerimaan mahasiswa baru di ICC, di CCR. Itu baru pertama kali menyelenggarakan CCR dan semuanya serba online. Ya. Dan saya tahu banget FAPET ini susah sekali nyari mahasiswanya. Tapi setelah saya perhatikan, apa yang membuat saya berpikir bahwa Anda sebenarnya adalah masa depan bangsa. Karena FAPET ini ternyata adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Berapa banyak coba orang yang nggak makan daging, nggak makan ikan? Ya, semuanya pasti akan butuh hasil pengolahan daging dan ikan. Dan COVID ini salah satu yang bertahan itu adalah pertanian. Peternakan itu masih bertahan sampai sekarang.
Ya. Jadi selamat Anda masuk ke suatu dunia yang dalam world akan menyelamatkan dunia. Baik, saya lanjutkan. Kita bahas materi kita hari ini mengenai metode statistika. Ya, saya akan coba targetkan materi statistika ini supaya Anda tidak terlalu lama online. Paling banter sekitar jam 10 atau jam 10.15. Nanti jika ada pertanyaan kita lanjutkan di melalui WA. Baik. Ya. Kita masuk ke materi kita hari ini. Oke. Hari ini adalah kondisi Bogor. Apa yang Anda lihat di situ Bogor? Bogor, Depok, mulai kemarin berlaku jam malam. Jadi beruntung Anda tidak datang ke Bogor, ya. Beruntung Anda tidak datang ke Bogor karena Bogor kembali memerah dari zona merah yang ada di Jawa Barat, ya. Jadi sejak kemarin toko-pertokoan tutup jam 6, ya. Dan jam 6 itu jadi tutup. Kemudian rumah makan ditutup jam 9 malam dan itu pun GoFood, gitu ya. Jadi memang tadi malam itu saya pulang dari kampus relatif sepi di jalan, tidak seramai biasanya, ya. Nah, dari mana ini? Sebenarnya kan berasal dari data kan, dari data. Oh ternyata peningkatan jumlah kasus, peningkatan jumlah kasus di Kota Bogor dalam beberapa minggu terakhir ini selalu meningkat. Ya, sejak dibukanya PSBB, kasus itu meningkat dan meningkat. Nah, itu coba dirangkum sehingga kita menjadi suatu informasi. Kita mulai. Wah, ternyata benar ya. Berarti hati-hati nih. Warning buat Bogor. Kalau dulu hanya beberapa daerah yang merah, kalau ini hampir semua kecamatan di Kota Bogor. Kota Bogor itu ada 5 kecamatan, itu semuanya memerah. Ya, semuanya memerah. Ya, beruntung Anda ada di tempat Anda masing-masing. Nah, dari sini kita ternyata untuk menyajikan sesuatu informatif kita butuh data di sini. Ya kan? Kemudian Anda perhatikan di sini. Ini saya ambil ini hari apa? Rabu ya. Ini saya ambil Senin malam ya, bahwa pada hari Senin penambahan kasus karena COVID itu adalah 2.743 kasus. Ya. Kemudian memang kalau melihat statistiknya, memang yang kita kesembuhan pada saat kita terserang COVID adalah jauh lebih tinggi dibanding dengan yang meninggal. Tapi Anda bayangkan bahwa dalam waktu 6 bulan, itu ada 7.417 orang meninggal dan semuanya adalah potensial. Sebenarnya masih bisa untuk membangun negeri. Anda bayangkan tenaga-tenaga kesehatan yang mereka masih sebelumnya sehat, tiba-tiba harus meninggal, atau orang lain tiba-tiba sehat, tiba-tiba seorang anak harus kehilangan bapak ibunya. Jadi sebenarnya COVID ini sebenarnya mau nggak mau kita tidak bisa meremehkan adanya COVID ini. Saya masih ingat begitu ini muncul bulan Desember, pemerintah kita masih tidak lalu cuek. Kemudian Januari dunia sudah mulai teriak-teriak soal COVID, kita masih bikin job gitu ya. Februari juga gitu ya, sampai akhirnya bulan Maret begitu ada beberapa orang yang kita kenal dekat meninggal karena COVID, baru orang aware terhadap COVID. Padahal sebenarnya pada bulan Februari itu sudah mulai banyak gejala terkait demam berdarah. Orang menganggapnya masih demam berdarah karena gejala awal COVID itu kalau nggak demam berdarah, tipes, kalau nggak malaria. Jadi karena dia virus, pasti sifatnya akan sama karena tiga-tiganya kan diserang oleh virus. Baru hari kelima baru ketahuan itu apakah yang bersangkutan terkena COVID atau tidak. Nah ini yang akhirnya memang perlu penanganan serius. Nah masalahnya yang over di sini ini perkotaan. Perkotaan itu berarti hanya Jakarta dan sekitarnya. Nah tapi kalau kita lihat informasi yang lain, begitu kita dapat informasi persebaran peta sebaran kejadian di Indonesia, kita lihat memang paling banyak kasusnya berada di DKI Jakarta. Ya. Nah sekarang orang supaya aware, daerah-daerah mana sih yang hotspot yang memberikan
banyaknya COVID itu yang paling banyak, itu akhirnya orang mencoba menampilkan informasi dari hanya sekedar just numbers. Jakarta 40.086, Jawa Timur 33.543 dan seterusnya. Sehingga orang menampilkan dalam bentuk visualisasi. Ya, berarti jumlah bulatan itu menggambarkan berapa banyaknya kasus di situ. Jadi kita coba mengombinasikan antara data dengan informasi apa yang kita berikan. Dari sini kita langsung aware, wah ini yang memang daerah yang paling bahaya itu daerah Jakarta dan Jawa Barat sekitarnya. Itu benar-benar red zone dan red zone-nya sangat luas sekali. Kan gitu. Kemudian yang kedua adalah Jawa Timur. Ya, hati-hati teman-teman yang di Jawa Timur. Ya, Jawa Timur itu memang sudah red zone sekali gitu ya. Sekarang sudah, apalagi di Semarang itu juga sudah mulai, Jawa Tengah itu juga sudah mulai banyak. Nah di daerah-daerah ini susah sebenarnya, feeling saya di daerah-daerah itu banyak sebenarnya kasus COVID, tapi cuma orang nggak mengidentifikasi itu sebagai kasus COVID. Banyak OTG yang tidak sadar bahwa dirinya adalah potensi menularkan penyakit ini ke orang lain. Nah, data kita butuh data dan bagaimana data itu menyajikan informasi sehingga makanya di sini ada hoaxbuster ya, hoaxbuster dalam pengertian bahwa bagaimana cara data ini mampu menangkal hoax yang beredar di masyarakat. Kita butuh data ya. Kalau nanti Anda lihat video yang saya share di New LMS, di situ ada yang bicara yang di acara TED Show gitu ya, itu menarik sekali. Dia membedakan apa asumsi dengan fakta gitu ya. Orang kadang berasumsi, tapi faktanya itu berbeda. Nah, fakta itu yang kita sajikan dengan menggunakan data. Nah, ini kalau di bidang ekonomi, ada namanya Bank Indonesia, .go.id, itu adalah statistik kenapa orang sangat aware sekali berapa nilai tukar rupiah terhadap dolar, gitu ya, itu sangat dipantau, kalau dia turun, konsekuensinya apa. Nah, ternyata nilai tukar dolar rupiah terhadap Amerika itu sangat sangat relevan karena apa, itu berarti cadangan devisa kita seperti apa, nanti inflasinya yang terjadi di masyarakat seperti apa, dan kaitannya sangat banyak sekali, sehingga makanya dibutuhkan informasi mengenai data yang diperlukan, sehingga Bank Indonesia menyediakan beberapa statistik yang berkaitan dengan pengukuran terkait dengan ekonomi dan keuangan di Indonesia. Kalau di bidang pertanian seperti apa? Nah, Anda di bidang pertanian atau bidang peternakan, itu BPS menyediakan statistik pertanian dengan subjeknya macam-macam. Ada subjek pertanian, ada subjek peternakan. Ini di bidang pertanian itu ada tabel dinamisnya. Berapa sih perusahaan ayam pedaging untuk kegiatan utamanya? Gitu ya. Karena kalau kita lihat daging ayam ini, hampir semua masyarakat itu makan daging ayam. Jadi kalau COVID kemarin sangat terganggu sekali, harga ayam potong sempat turun drastis ya, tapi sekarang sudah stabil. Dan itu pangan itu relatif stabil, tidak berbeda dengan sektor industri yang lain, sektor manufaktur. Oh ya, oke, baik. Maaf tadi tidak kelihatan. Ya, oke. Nah ini jadi kita butuh data, gitu ya. Kita butuh data untuk ada suatu kebijakan. Seperti sekarang kan pemerintah memberikan kebijakan bantuan terhadap UMKM. Nah, bantuan itu diberikan kemana? Bantuan melalui bank-bank yang ada. Nah, itu butuh data berapa banyak UMKM yang ada di Indonesia dan seterusnya. Sehingga data itu sangat penting sekali. Nah, kemudian ini orang tuh sekarang kita mau nggak mau sejak adanya COVID-19 ini membuat kita mau nggak mau harus aware terhadap penggunaan media elektronik. Nah, banyak berbagai macam informasi. Sebenarnya orang itu mengakses web, misalnya di suatu web gitu ya, dia ingin tahu orang itu berapa banyak sih yang mereka akses lewat mobil pakai HP kah, atau lewat televisi lah, atau online via desktop dan seterusnya. Ini sebenarnya nanti untuk pangsa pasar mereka nanti ada. Ya, jadi informasi-informasi itu sudah mulai Nah, kalau ini kan jadi informatif ya. Nah, makanya untuk menyajikan kita butuh data. Ya. Nah,
Data itu kita pelajari. Sekarang kenapa Anda mengambil mata kuliah statistika? Statistika itu apa? Statistika itu berasal dari kata statistik. Ya, statistik itu berarti penduga parameter. Apa itu penduga parameter? Nanti kasih jelaskan di belakang. Nah, tapi ini berarti beda dong antara statistika dengan statistik. Lalu apa itu statistika? Ternyata statistika itu adalah ilmu yang mempelajari dan mengusahakan agar data menjadi informasi yang bermakna. Misalkan nih, saya punya deretan angka. Saya punya deretan angka 30, 40, 50, 60. Hanya angka, just numbers. Itu nggak akan maknanya, nggak ada maknanya kalau kita tidak tahu history behind the data. Misalkan, oh data ini ternyata adalah data hasil seleksi, gitu ya. Data hasil seleksi. Minimal nilainya 30, maksimal adalah 30, 40, 50, 60. Ya kan? Kemudian dari 5 orang, berapa sih rata-ratanya dia? Nah, rata-rata itu menggambarkan, oh, ini secara ini selangnya antara 30 sampai 60, rata-ratanya di angka 40. Itu berarti mencerminkan, oh, berarti memang kemampuannya perlu di-upgrade. Nah, hal inilah yang kita pelajari di statistika, bagaimana caranya supaya kita mampu mempelajari dan mengusahakan agar data menjadi informasi yang bermakna. Nah, lalu kapan supaya itu bermakna? Ternyata yang pertama, kita perlu mengumpulkan data dengan benar dan efisien. Ya, perlu bagaimana cara mengumpulkan data. Ya, kemudian setelah kita dapat data, bagaimana caranya kita menganalisis data dengan metode yang tepat. Karena seringkali data itu terkumpul, data itu ada, tapi Anda bingung, ini datanya udah ada. Apa yang mau saya lakukan? Kalau saya hitung ini, manfaatnya buat apa? Nah, kemudian terakhir, kita mampu menginterpretasikan dan membuat kesimpulan yang benar dasar terhadap hasil analisis. Jadi, itulah kita kenapa makanya Anda belajar metode statistika. Apalagi di bidang Anda, statistika itu sangat kuat sekali. Gitu ya. Statistika genetika, ya, dan sebagainya. Nah, lalu, apa yang menjadi pembedaan, yaitu statistika itu ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Ya, apa misalkan? Misalkan tadi saya punya populasi, saya ingin mengamati bagaimana perilaku pengkonsumsi internet di kalangan mahasiswa itu. Berarti saya punya populasinya adalah mahasiswa IPB. Nah, apa definisi mahasiswa IPB? Definisi mahasiswa IPB adalah dia yang melakukan pembayaran, ya, dia mendaftar sebagai mahasiswa IPB dan dia melakukan pembayaran UKT. Ya, sama dia melakukan pembayaran UKT, maka status dia adalah mahasiswa IPB. Nah, kemudian kita ngambil contoh nih, kita sampling. Misalkan, saya nggak mampu ngamati 16.000 mahasiswa IPB atau 23.000 mahasiswa IPB. Saya hanya sanggup mengamati 500 mahasiswa IPB. Saya ambil sampling dari populasi yang ada, saya ambil 500, maka itu saya sebut sebagai contoh atau sampel. Dari 500 itu, saya bisa dapat, rata-rata penggunaan konsumsinya itu antara 50.000 sampai 100.000, misalkan. Rata-ratanya sekitar 64.000. Nah, berarti saya menyajikan suatu angka yang saya peroleh dari sampel. Nah, kalau seperti itu, berarti saya gunakan ada statistika deskriptif. Ya, jadi statistika deskriptif adalah bagaimana kalau saya punya data, saya punya sampel, bagaimana saya menyarikan data yang saya punya menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Ya, jadi apakah saya dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik, ya, hanya sekedar mendeskripsikan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, dari 500 sampel ini, apakah ini bisa disertifikasi sebagai kebutuhan mahasiswa IPB secara keseluruhan? Ya, berarti ini dari sampel kita gunakan untuk menduga karakteristik dari populasi. Kira-kira akan benar 100% ya? Tentunya tidak. Ya, kalau saya mengatakan bahwa oke, rata-rata mahasiswa rata-rata penggunaan pulsa ada sekitar 60.000 ya dari sampel 500 tadi,
Bisa nggak saya katakan bahwa rata-rata penggunaan internet itu lebih dari 60.000, sehingga mungkin bantuan internetnya tidak lagi 50.000 atau 60.000, tapi bantuan internetnya bisa 100.000. Nah, berarti dari sampel yang saya buat ini saya gunakan untuk justifikasi terhadap populasi. Tentunya tidak 100% benar, ya, pasti ada kesalahan. Nah, berapa tingkat keyakinan kita mengatakan bahwa oke, berdasarkan 95% saya yakin bahwa penggunaan internet mahasiswa IPB ada lebih dari 60%. Nah, bagaimana cara kita menarik kesimpulan dari contoh yang digunakan untuk generalisasi populasi? Inilah disebut dengan namanya statistika inferensial. Ya, jadi ada dua hal. Statistika deskriptif adalah mendeskripsikan contoh yang kita peroleh dari populasi. Sedangkan statistika inferensial adalah bagaimana dari contoh yang kita punya digunakan untuk menjustifikasi dari populasi. Ya, itu berarti ranah yang akan kita pelajari di dalam statistika. Nah, statistika deskriptif ini kita pelajari materi UTS. Ya, statistika inferensial kita pelajari pada saat UAS. Nah, di dalam UTS selain statistika deskriptif, kita butuh dasar yang akan digunakan untuk statistika inferensial. Makanya kita nanti akan belajar berbagai macam peluang. Ya. Paham ya? Kalau ada pertanyaan, silahkan dituliskan saja di chat. Nanti saya akan jawab. Nah, ini contoh. Anda masih ingat ya, quick count? Siapa sih nggak kenal quick count? Ya. Kalau ada pemilihan, pemilihan presiden atau pemilihan gubernur, selalu ada namanya quick count. Quick count itu sebenarnya apa sih? Quick count itu sebenarnya apa? Quick count itu sebenarnya kita adalah target sampel kita itu adalah TPS. TPS itu tempat pemungutan suara, ya, bukan tempat pembuangan sampah. TPS itu tempat pemungutan suara di daerah DKI Jakarta. Nah, kemudian dari situ ini kita anggap sebagai populasi. Jadi semua TPS di daerah DKI Jakarta itu adalah populasi. Nah, kemudian kita ambil nih sebagiannya di daerah Jakarta. Berarti lembaga-lembaga survei misalkan katakanlah ada 5.000 TPS di DKI Jakarta, paling yang diambil oleh lembaga survei itu cuma 2.000 atau 2.500. Kenapa? Ya kan butuh biaya juga. Dia ngirim ke 5.000 orang, dia butuh biaya lebih besar nanti untuk surveinya. Ya, sehingga di situ terus bagian TPS di Jakarta kita sebut dengan sampel. Ya. Nah, kemudian dari data dari semua TPS ini dikumpulkan nih tentang hasil penghitungan suara. Jadi masing-masing pricing-nya dengan menggunakan aplikasi tertentu ngirim hasilnya, si A dapat sekian datanya, si B dapat sekian datanya, si C dapat sekian datanya, kirimlah ke server pusat. Di server pusat kemudian data itu diolah. Ya, ini dengan metodologi tertentu diolah sehingga dapat nih si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian. Ya, dan itu sehingga kita akan kemudian di situ interpretasi dan kesimpulan. Nah, setelah hasil didapat, barulah itu para pakar berbicara mengenai hasil quick count dan sebagainya. Kalau Anda perhatikan yang ada di televisi. Nah, ini adalah sebenarnya apa yang dilakukan filosofi quick count ini sebenarnya dasarnya adalah dari kita belajar mengenai statistika. Bagaimana dari kita menarik sampel dari tempat pemungutan suara yang ada, kemudian kita justifikasi untuk menghitung berapa persentase perolehan suara yang diperoleh. Ya. Oke. Nah, ini statistik. Yang tadi yang saya gambarkan di awal itu statistik itu dari abad ke-17, abad ke-18. Definisi statistik seperti itu. Definisi statistik adalah deduktif. Kita mempunyai sampel, kita punya hipotesis, kita ambil sampel untuk membuktikan hipotesis kita, dan mengambil sampel untuk kita. Jadi misalkan gini, Anda bangun pagi, terus lihat halaman rumah Anda basah. Kemudian berarti kan Anda berbicara fakta, Anda bicara fakta. Kemudian Anda nggak butuh sebuah basah, jangan-jangan tadi malam hujan. Atau kita nggak tahu kan, siapa tahu ibu kos kita atau ibu kita nyiram air di halaman, sehingga halamannya menjadi basah. Jadi ada beberapa kemungkinan, cuma kita mendekati mana kemungkinan yang paling benar. Itu adalah statistik yang zaman beberapa waktu yang lalu.
Nah, zaman sekarang dengan era teknologi yang modern, ya, statistik sudah berubah, agak sedikit mengalami pergeseran makna. Statistik yang sekarang ini kita sebut dengan statistik adalah ilmu seni dan ilmu bagaimana kita merancang studi kita dan menganalisis data dari hasil studi yang kita lakukan. Ya, sehingga sebenarnya tujuan utama dari statistik adalah translating data. Bagaimana kita mentranslate data menjadi pengetahuan, ya, dan pemahaman terhadap apa yang menjadi sekitar kita. Contohnya tadi kasus COVID, gitu ya. Kasus COVID tadi sebenarnya kita kan datanya data kita lapangan, berapa banyak sih? Oh, kalau di rumah sakit itu kalau pasien ini setelah dites PCR berapa banyak yang dia terkena COVID, kemudian berapa lama dia sembuh, hasil akhirnya dia sembuh atau dia meninggal, itu kan sebenarnya data, ya. Data ini bagaimana caranya supaya kita paham tentang apa yang terjadi di dunia ini, ya. Makanya dengan singkat, statistik ini adalah art and science of learning from data. Itu suatu seni dan ilmu yang kita pelajari dari data. Data kita itu bunyinya seperti apa sih? Nah, makanya kalau kita punya data, ya, kita harus paham tentang data yang kita punya. Kalau Anda orang aplikasi, pasti lebih banyak paham tentang data. Nah, ini contoh. Ini mahasiswa pasca sarjana yang saya terima. Database kami, kalau Anda tahu di balik Anda itu, kami mengolah, bayangkan ada kalau Nutrisata itu kami sekitar 8.000 10.000 data, gitu ya. Source datanya seperti ini. Tapi kalau kita hanya berupa data Excel seperti ini, nggak akan bermakna, gitu. Kemudian informasi apa yang bisa kita peroleh di sini, gitu kan? Atau informasi apa yang bisa kita peroleh di sini? Yang pertama, ini distribusi yang ditentukan berdasarkan program studi. Ini levelnya pasca. Kita bisa tahu di pasca ini bahwa ada berbagai macam ternyata tidak semua program studi itu mempunyai jumlah mahasiswa yang sama. Jadi masing-masing tingkat popularitas atau tingkat popularitas masing-masing program studi berbeda. Ya. Misalkan, ini ternyata pengalamannya banyak sekali nih, G6 untuk level doktor, banyak sekali dia sampai 21 gitu ya, mendaftar. Gitu. Ya, sementara di level-level lainnya ada gitu ya. Kemudian berapa kedokteran hewan sedikit sekali gitu peminatnya di situ. Sementara kalau kita bicara komputer, kita bicara manajemen itu atau banyak sekali peminatnya. Ya. Apalagi di peternakan, peternakan masih lumayan dibandingkan dengan kedokteran hewan. Nah, itulah kita, berarti memang kita perlu mengkampanyekan, kita perlu menggalakkan terkait dengan apa yang kita peroleh dari untuk mengencourage mahasiswa untuk tertarik masuk ke program pasca. Ya. Nah, kemudian distribusi berdasarkan jenis kelamin. Ternyata kalau di pasca persentase mahasiswa laki-laki lebih besar daripada mahasiswa perempuan. Ini sangat kebalikan dengan mahasiswa S1. Mahasiswa S1 itu kalau semua jalur itu sebagian besar adalah perempuan. Ya. Dibandingkan laki-laki, kecuali ketua OSIS. Baru di ketua OSIS itu persentasenya adalah 75% laki-laki, 25% perempuan. Ya. Tapi kalau jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, jalur yang lain, itu persentasenya selalu perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Kenapa? Pada level S1, memang kalau berdasarkan nilai, anak perempuan masih rajin. Jadi, nilainya pasti bagus-bagus. Ya. Lulusan terbaik, sebagian besar, kalau lulusan terbaik dari 10 fakultas, laki-lakinya paling 1 atau 2. Semuanya perempuan. Ya. Tapi ternyata komposisinya akan berbeda jika kita masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, informasi itu adalah informasi yang kita gali berdasarkan data. Ya, ini adalah fakta. Makanya saya suka filmnya Habibie. Kalau Anda nonton filmnya Iman dan Habibie, selalu mengatakan ini fakta. Ya. Ini fakta. Fakta itu berarti apa? Itu berdasarkan pada data. Nah, terkait dengan statistika, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami bersama. Ya, kita pahami bersama. Yang pertama adalah
terkait dengan populasi. Ya, tadi Anda sudah dengar dan Anda sudah paham apa itu populasi. Populasi adalah keseluruhan untuk pengamatan yang menjadi pusat perhatian kita. Ya, kalau tadi saya berbicara mengenai mahasiswa IPB, berarti populasi saya adalah mahasiswa. Ya, saya dulu pernah dapat tugas itu adalah bukan tugas, kerjasama pengen swadaya sapi lokal. Ya, terus kita survei terhadap sapi lokal. Nah, berarti kalau kita bicara tentang sapi lokal, berarti populasi kita adalah sapi lokal. Lalu apa definisi sapi lokal, gitu kan? Karena kalau kita belajar genetika sapinya, mungkin sapi kita nggak ada yang benar-benar sapi lokal. Sebenarnya misalkan apakah berapa persen campuran dari yang ada gitu. Nah, kemudian kita ngambil sampel, itu adalah himpunan bagian di populasi, harapannya ini representatif. Ini menggambarkan karakteristik yang ada. Himpunan bagian dari populasi atau mewakili. Ya. Nah, kemudian nanti parameter. Parameter itu apa? Parameter itu adalah karakteristik numerik dari populasi. Ya, ini saya jelaskan. Karakteristik numerik. Apa yang dimaksud dengan karakteristik numerik? Berarti angka. Di situ angka. Angka yang menggambarkan dari populasi. Maka disebut dengan parameter. Ya. Nah, kemudian itu ada statistik. Statistik sama. Statistik itu juga karakteristik numerik dari contoh. Berarti angka yang kita peroleh dari sampel. Kita sebut dengan statistik. Ya. Nah, untuk menghitung parameter, menghitung statistik, kita butuh apa yang disebut dengan perubahan atau variabel. Itu merupakan ciri atau dari objek yang kita amati. Nah, definisi interpretasi dari ini? Ya, ini sebagai ilustrasi. Tadi saya misalkan saya mengamati, saya ingin tahu bagaimana pola pengeluaran mahasiswa IPB. Ya. Maka populasi saya itu adalah mahasiswa S1 IPB tahun akademik 2017-2018. Ya. Nah, kemudian contohnya saya akan mengambil sebagai mahasiswa S1 IPB tahun akademik 2017-2018. Nah, bagaimana cara mengambil sebagian itu nanti persoalan teknis hukumnya. Ubah apa yang saya amati, misalkan saya pengeluaran per bulan. Saya sebut parameter kalau saya menghitung berapa rata-rata pengeluaran per bulan mahasiswa IPB seluruhnya, ya, rata-rata. Simbolnya adalah mu. Kemudian simpangan baku pengeluaran mahasiswa IPB. Ya, ini harusnya simbolnya sigma. Tapi kalau saya menghitung sama-sama menghitung rata-rata dan simpangan baku, tapi dari data contoh, ya, dari data contoh, maka dua angka ini saya sebut dengan statistik. Ya. Jadi Anda paham apa yang disebut dengan populasi, apa yang disebut dengan contoh, apa yang disebut dengan parameter, statistik, dan perubahan. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Kenapa kita bekerja dengan data contoh? Mengapa harus contoh? Ya. Nah, Anda bisa bayangkan, kalau tadi saya mengamati seluruh mahasiswa IPB. Ada 23.000 mahasiswa IPB. Mungkin Anda Bu dengan ini kan gampang, Bu tinggal blasting aja di IPB Bu. Pasti juga akan dapat datanya. Memang beberapa yang dilakukan IPB seperti itu, blasting terhadap semua populasi. Tapi berapa persen dari Anda yang merespon terhadap questionnaire tersebut? Belum tentu semuanya merespon. Jadi mungkin responnya hanya sekitar 60% dari total populasi atau syukur-syukur 60%. Jangan-jangan yang respon cuma 30%. Nah, sehingga pada saat kita mengumpulkan data yang besar, kita butuh tenaga, butuh biaya, dan butuh waktu yang sangat besar sekali. Sementara populasi selalu bergerak dengan berubah. Ini contoh yang paling sederhana adalah sensus penduduk. Ya. Per 1 September kemarin dilakukan pencacahan secara offline ke rumah-rumah untuk sensus penduduk. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah pencatatan ya semua penduduk di Indonesia. Nah, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ini kebetulan di tahun 2020.
Ya, kita catatkan bisa Cipinge 2020. Kemudian tahun sebelumnya itu adalah 2010. Nah, kenapa butuh 10 tahun untuk melakukan sensus penduduk? Yaitu karena butuh sumber daya, butuh tenaga, butuh biaya, butuh waktu, dan sebagainya. Ya, sehingga makanya kita selalu bermain dengan. Yang paling sederhana lagi kasusnya adalah ibu Anda. Ibu Anda itu adalah tokoh statistika yang paling canggih. Coba perhatikan pada saat ibu Anda memasak. Satu panci itu adalah populasi. Tapi pada saat ibu Anda mencicipi rasanya sudah pas atau tidak, berapa banyak yang dicicipi oleh ibu Anda? 1 sendok kan? Kenapa ibu Anda tidak mengambil 1 panci dan mengatakan, wah enak nih masaknya? Kenapa hanya 1 sendok? Ya, karena itu. Jadi harapannya 2 contoh, walaupun sedikit, tapi itu akan representatif, mewakili karakteristik dari populasi. Pada saat ibu Anda mencicipi, yang diambil kan bagian atas ya, nggak bukan bagian bawah atau bagian tengahnya. Tapi diaduk dulu, baru dicicipi. Ibu Anda adalah contoh seorang statistikawan. Ya. Kalau kita beli buah, selalu kita dikasih sampelnya itu cuma satu, boro-boro 1, kadang-kadang cuma setengah. Dicipin Mbak, dicipin Mas. Ya. Karena pada kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan pada contoh. Ya, nah harapannya contoh yang representatif ini harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Makanya jangan komplain kalau Anda ngicipinnya setengah, kemudian Anda beli jeruk 2 kilo, sampai di rumah yang habis cuma setengahnya lagi asam. Ya. Itu karena berarti contoh yang kita ambil tidak representatif. Tapi kalau kita ngambil banyak-banyak contoh, kasihan tukang buahnya. Oke. Nah, sekarang ternyata setelah Anda paham bahwa Belum, Mbak, kelas, Mbak. bisa ada ini yang mau dimulai dulu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita belajar mengenai peubah dan jenisnya, ya. Jadi ternyata untuk menganalisis data, misalkan ya, kita mau informasi tentang kalau kita ganti topik, misalkan tentang mahasiswa yang mengambil mata kuliah metode statistika. Ya, pengen tahu nih, latar belakangnya seperti apa. Maka informasi apa yang kita menurut Anda yang perlu? Anda akan mengidentifikasi dia dari program studi apa. Kan gitu ya. Kemudian jenis kelaminnya dia apa. Kemudian IPK pada saat PPKU-nya berapa. Gitu ya. Nah, informasi-informasi itu. Nah, setelah informasi itu terkumpul, apa yang kita perlu lakukan? Ya, ini misalkan ini pada saat PPND angkatan 55 ya. Saya waktu itu ambil angkatan 55, mohon maaf, harusnya angkatan 5 ini angkatan rendah. Nah, objek pengamatan kemudian kita buat nih data seperti ini. Ini adalah data. Ya, data. Nah, dari data ini setelah terkumpul, apa yang kita lakukan? Nah, sebelum kita melakukan analisis data, kita identifikasi dulu apa namanya peubah dan jenisnya. Apa itu peubah? Peubah atau variabel adalah suatu ciri yang dapat dikuantifikasikan dengan cara tertentu atau karakteristik dari individu atau objek. Ya, jadi kuantifikasi dari karakteristik dari individu. Jadi bisa individu atau makhluk hidup. Artinya gini, kalau makhluk hidup bisa kalau manusia bisa tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, gitu ya, lingkar dada, lingkar kepala, gitu dan seterusnya. Kalau makhluk hidup yang lain, misalkan ayam, ya bobot karkasnya, gitu ya, kemudian bobot ayamnya berapa dan seterusnya. Itu adalah peubah atau variabel. Mungkin teman-teman di perikanan, peternakan lebih disebut sebagai parameter. Nah, parameter itu sebenarnya kalau kami di statistika menyebutnya adalah sebagai peubah atau variabel. Nah, bagaimana mengkuantifikasi peubah? Itu kita bisa golongkan. Misalkan, oh ini kalau jenis kelamin laki-laki perempuan. Kalau hewan mungkin betina atau jantan, ya berdasarkan seksnya. Atau berdasarkan spesiesnya. Oh ini spesies A, ini spesies B, ini spesies C. Jadi kita hanya mengklasifikasikan dan menggolongkan saja. Kemudian tapi ada yang kita mengkuantifikasi peubah itu berdasarkan pengukuran. Kita ukur dulu nih.
lingkar dadanya dia berapa, gitu ya, tingginya dia berapa, ya. Nah itu kan kita menggunakan alat tertentu untuk mengukur dalam satuan sentimeter kah, dalam satuan kilogram kah, gitu ya. Pasti ada pengukuran di situ, ya. Kemudian pencacahan itu menghitung jumlah, ya. Ini berapa banyak sih kalau saya punya di suatu peternakan, gitu ya, peternakan kuda, gitu ya, misalkan berapa banyak sih kudanya, kuda murni, kuda campuran, gitu ya. Jadi mencaca, oh ini ada 6, ada 7, ada 8, gitu, dan seterusnya. Jadi kita mencacah jumlahnya, ya, mencacah jumlahnya. Kalau tahun kelahirannya berarti umur, kan berapa banyak nih yang lahir di tahun 2002, gitu ya, atau tahun 2001, gitu. Berarti pada saat Anda lulus SMA, pada lahir sudah selesai kuliah, ya. Oke, nah semacam itu. Nah, berdasarkan kuantifikasi perubahan tadi, kita bedakan nih, ternyata jenis kelamin, kemudian spesies, dia kan sifatnya kategorik, kita sebut dengan perubahan kategorik. Tapi kalau dia tinggi badan dalam satuan sentimeter, kemudian berat badan dalam satuan kilogram, kemudian penghasilan dalam satuan rupiah, kan berarti datanya numerik nih, ya. Maka perubahan itu kita kategorikan menjadi perubahan kategorik dan perubahan numerik, ya. Nah, sehingga akhirnya lari di sini. Jadi kita punya numerik, ada continuous, ada discrete, kemudian kategorikalnya ada ordinal, ada ya. Nah, kemudian, ternyata nominal, ordinal, interval, dan rasio itu merupakan skala pengukuran dari perubahan. Ini sangat penting sekali, Anda harus pahami di awal, karena ini merupakan dasar untuk Anda melakukan analisis. Ya, jadi akan analisis. Kita mulai dari skala yang paling rendah, yaitu nominal. Nominal skill, itu hanya dia menggolongkan saja. Menggolongkan, artinya dia mengelompokkan. Tidak ada urutan tertentu. Laki-laki, perempuan, kemudian spesies A, spesies B, spesies C, gitu ya. Bukan berarti bahwa perempuan lebih tinggi dari laki-laki atau laki-laki lebih tinggi dari perempuan secara kedudukan, gitu ya. Itu hanya sekedar menggolongkan. Suku bangsa ada Jawa, Batak, Betawi, gitu ya, dan seterusnya. Itu adalah penggolongan. Nah, kemudian penggolongan yang kedua masih kategorikal juga, tapi sudah ada urutan. Maka disebut dengan ordinal. Ada order di situ, ada urutan. Jadi kalau Anda mencapai pendidikan di perguruan tinggi, pasti Anda melalui SMA, ya kan? Anda lulus SMA, pasti Anda harus lulus SMP. Anda bisa lulus SMP kalau Anda lulus SD. Sehingga tingkat pendidikan itu pasti urutannya adalah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kalau ini dibalik urutannya menjadi salah, gitu ya. Nah, kalau data seperti ini kita sebut dengan data yang ordinal. Sama dengan Anda pada saat Anda contoh lain lagi adalah nilai. Anda kan kalau di PPKU kemarin dapat nilai A, B, C, D. A itu pasti lebih tinggi dari AB lebih tinggi dari B lebih tinggi dari BC. Nah, itu nilai itu juga itu dengan skala ordinal. Kalau Anda beli buah, jeruk gitu ya, di tukang buah, Anda tanya harganya, ini berapa, Mang? 10.000. Yang ini berapa? Ini 20.000. Ini berapa? 30.000. Loh, kenapa, Mang, harganya berbeda? Oh, ini, Mbak, ini kecil-kecil nih. Ini kecil-kecilnya agak sedang nih, Mbak. Ini bagus loh, ini manis sekali. Jadi ternyata pedagang itu juga sudah mengklasifikasikan berdasarkan kualitas. Jadi dia sudah belajar mengenai skala ordinal. Gitu ya. Nah, nominal ordinal ini termasuk berubah kategori. Kenapa? Karena dia kategori, datanya kategori. Ya. Nah, kita tinggalkan data kategori, kita berbicara mengenai data yang numerik. Data numerik itu ada dua, interval dan rasio. Ya, numerik itu apa? Angka. 20, 30, 40, 50 itu angka. Angka itu kita sebut dengan numerik. 2,5, 2,6, 2,75, 2,35 itu adalah kita nyebutnya adalah angka atau numerik. Nah, tapi ini akan berbeda maknanya kalau kita tahu asal-usul dari perubahan tersebut. Contohnya adalah saya ingin tahu berapa skor skor TOEFL Anda.
Ada yang skor TOEFL-nya 500, ada yang skor TOEFL-nya adalah 400. Skor TOEFL itu 500 iya, lebih tinggi dari 400. Tapi kita tidak bisa mengatakan yang skor TOEFL-nya atau yang skor TOEFL-nya 600, ya. 600 dengan 400, kita nggak bisa mengatakan bahwa yang 600 ini pinternya adalah setengah kali lipat dari yang 400. Nggak bisa kita katakan seperti itu. Kenapa? Untuk ubah interval, dia nggak punya nol mutlak. Sehingga nggak bisa dibandingkan. Ya, tidak punya nol mutlak, sehingga tidak bisa kita bandingkan. 600 iya, lebih tinggi dari 400. 500 iya, lebih tinggi dari 400. Tapi bukan berarti pintarnya adalah sekian kali lipat dibanding yang itu skor TOEFL-nya 400. Ya, sama dengan misalkan suhu dalam derajat Celcius. Suhu dalam derajat Celcius, misalkan 0 derajat Celcius, 0 derajat Celcius itu adalah perjanjian saja. Misalkan suhu 40 lebih tinggi dari 20, iya. Tapi bukan berarti panasnya 2 kali lipat. Ya, karena nolnya hanya sebatas 0 perjanjian. Nah, hal ini berbeda dengan rasio. Ya, untuk rasio itu dia kita nolnya itu nol mutlak. Ya, kalau nol gitu. Tinggi badan misalkan. Tinggi badan Anda 2 meter, dengan tinggi badan saya 1 meter, saya bisa katakan Anda tinggi badannya 2 kali lipat dibanding saya. Karena 0 cm itu jelas. Bahwa nggak ada tinggi badan di situ. Penghasilan Anda 40 juta, penghasilan saya 10 juta. Saya bisa mengatakan bahwa penghasilan Anda 4 kali lebih banyak dibanding penghasilan saya yang 10 juta. Kenapa? Kalau 0 penghasilan, berarti kita berdua sama-sama nggak punya duit. Gitu ya. Jadi nolnya itu nol mutlak. Itu perbedaannya. Nah, baik interval atau rasio, treatment analisisnya akan sama-sama memanfaatkan data yang ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan apakah data Anda nominal, apakah Anda ordinal, kemudian apakah data Anda numerik. Numerik itu berarti masuk ke dalam ranah interval dan rasio. Nah, ini nanti kaitannya dengan apa? Bagaimana cara Anda menampilkan data? Kalau data Anda nominal, maka Anda boleh memakai pie chart, memakai bar chart, oke. Tapi kalau Anda ordinal, sebaiknya Anda menggunakan hanya bar chart, diagram bintang saja. Tidak sampai menggunakan pie chart. Karena maknanya akan berbeda. Nah, kalau Anda punya data interval atau rasio, maka banyak analisis atau yang bisa Anda lakukan. Nah, itulah makanya pengenalan terhadap skala pengukuran dari variabel sangat penting artinya di statistik. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Sampai sini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan satu sesi, satu slide ya lagi. Ini yang paling penting dalam era yang sekarang, ya, itu adalah bagaimana cara Anda memperoleh data. Ya, ini bagaimana Anda melakukan. Oke. Ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan data? Ini yang paling penting. Yang pertama tadi sebutkan adalah sensus. Ya, sensus adalah mendata semua data keseluruhan populasi. Ini namanya sensus. Ya. Kemudian survei. Ya, survei itu adalah karena itu tadi kita nggak akan sanggup mengamati seluruh populasi. Kalau seluruh mahasiswa IPB, Anda kebayang nggak? Seluruh mahasiswa IPB Anda survei gitu ya. Butuh berapa lama Anda akan menyelesaikan tugas itu? Satu mata kuliah statistik nggak pasti. Ya, karena itu butuh data. Akhirnya orang melakukan dengan survei. Ya, survei. Gitu. Jadi survei itu adalah apa tadi? Metode bagaimana cara kita mengambil sampel dari populasi. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada eksperimen atau percobaan. Ya, apa bedanya eksperimen dengan survei? Kalau survei itu data sudah ada di lapangan, tinggal kita mengumpulkan datanya. Ya. Tapi kalau eksperimen, ini kita ada suatu treatment tertentu, kemudian kita dari treatment itu kita ingin tahu bagaimana feedback yang kita lakukan. Misalkan Anda ingin tahu, ingin mencoba pakan apa sih yang cocok untuk meningkatkan produksi ayam.
atau meningkatkan produksi tumbuh. Maka Anda akan mencoba berbagai macam komposisi pakan. Anda cobakan gitu ya. Kemudian Anda analisis, oh pakan ini memberikan pertambahan bobot badan yang lebih terhadap ayam dibandingkan dengan komposisi pakan yang lain. Nah, itu berarti Anda melakukan eksperimen. Kalau survei adalah Anda punya kuesioner, Anda datang ke petani, Anda melakukan pencatatan, Pak, Bapak punya ternaknya berapa, jenisnya apa saja, pakan apa yang Bapak berikan, berapa kilogram per hari Bapak berikan pakannya, gitu ya. Kemudian berapa kali dalam sehari Bapak memberikan pakan. Nah, itu dicatat semua, gitu ya. Kemudian dikumpulkan dari semua petani. Sama-sama ingin tahu pakan mana yang bagus, tapi metodenya berbeda antara survei dan percobaan. Ya. Nanti kita akan nanti Anda akan bahas lebih lanjut mengenai survei dan percobaan. Kemudian pengamatan. Pengamatan itu adalah biasanya dipunyai oleh teman-teman biologi ataupun Anda perubahan fenomena yang kita amati dari satu individu, perubahannya seperti apa gitu ya, dari satu tanaman kita amati pergerakannya dari mulai kuncup sampai dia mekar, kemudian layu lagi, kita amati, observasi. Kalau teman-teman di sosial biasanya mengamati bagaimana budaya suatu suku bangsa tertentu, ya diamati, kemudian diobservasi, kemudian dianalisis, itu pengamatan. Fenomena alam yang terjadi, gitu ya, itu biasanya kita melakukan pengamatan. Nah, ini nih yang menarik zaman sekarang. Zaman sekarang, data itu nggak perlu lagi susah-susah. Data itu sudah tersedia. Ya. Dalam satu hari, kita punya database. Ya. IPB ini kaya sekali akan database. Berapa banyak data mahasiswa? Berapa banyak Anda melakukan transaksi di bank? Berapa banyak Anda melakukan peminjaman buku di perpustakaan? Berapa kali dalam sehari Anda upload di media sosial? Data sudah ada. Bagaimana tinggal memanfaatkan data itu sehingga untuk digunakan untuk kepentingan kita. Makanya perusahaan-perusahaan seperti Tokopedia, Bukalapak, gitu ya, kemudian Gojek dan sebagainya, itu orang di belakang analitiknya itu orang data mining, data scientist. Mereka memanfaatkan data transaksional yang mereka punya digunakan untuk uang marketing, gitu ya. Kalau online tracking itu biasanya Anda sukanya pesan makanan apa? Oh, dari 10 kali Anda assign ke Gojek, misalkan 8 kalinya GoFood, oh berarti Anda suka GoFood nih. Kemudian Anda promonya adalah promo. Tapi kalau Anda suka bepergian pesan Gojek karena Anda mobilitas Anda, pasti promonya ada promo diskon. Oh, Anda boleh ke sini diskonnya 10.000. Ya kan? Nah, itu disebut dengan online tracking. Kemudian transaksional data tracking. Itu ini juga Anda sering bertransaksi apa sih? Atau pada saat Anda buka YouTube, Anda suka buku tutupnya apa gitu. Tapi tiba-tiba Anda dapat iklan yang relatif mirip dengan apa yang Anda buka di YouTube. Nah, ini sebenarnya orang berbicara insight-nya artificial intelligence-nya berdasarkan data yang ada gitu ya. Online marketing analitiknya sekarang berbagai macam toko-toko online itu membuka lapangan membuka promo besar-besaran gitu ya, dan seterusnya. Sosial media monitoring. Nah, ini juga. Kenapa di data Twitter, data Instagram Anda, Facebook Anda, pada saat Anda subscribe selalu dibilang bahwa silahkan Anda bahwa Anda bersedia ketika data Anda digunakan untuk untuk penelitian gitu. Itu selalu diminta sekarang ya. Nah, kalau orang Indonesia nggak aware sama itu, padahal sumber data kita traveling, kita makan, kita posting di Facebook, itu sebenarnya sumber data terbesar untuk mereka. Karena ada yang diolah oleh mereka, dan ini akan dipromosikan mereka jual ke perusahaan-perusahaan, nanti perusahaan akan promosi lewat itu. Jadi ini sebenarnya ekonomi insight. Kemudian data registration, install traffic monitoring, dan sebagainya. Kenapa kalau Anda belanja ke suatu supermarket selalu ada promo? Promonya itu kalau sabun pasti pasta gigi itu berbarengan, atau sampo itu berbarengan. Karena memang orang meneliti, kalau orang beli sampo itu dia pasti beli apa sih? Awal bulan itu orang belanjanya apa sih? Jadi dipelajari itu sama
bagian analitiknya, kemudian promo-promo itu berkembang. Ya. Atau ini apa sih nggak laku, oke kita promosikan supaya dia laku. Nah ini adalah zaman sekarang disebut dengan zaman database. Jadi Anda adalah sumber database yang terbesar di negeri ini. Ya. Nah ini percobaan tadi ada satu treatment, ini percobaan yang klasikal. Ya, jadi Anda sudah paham apa itu percobaan. Jadi intinya ada satu treatment, kemudian kita mendapatkan treatment dari apa yang kita berikan. Nah, kalau survei itu adalah kita collecting data, ya, collecting data. Bagaimana cara kita mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data itu bisa berbagai macam variasinya. Sekarang sih orang sudah tidak lagi manual pakai kertas, itu orang sudah menggunakan berbagai macam aplikasi untuk memudahkan manajemen data survei dan langsung dapat hasilnya. Ya. Oke, ini contoh surveinya bahwa metode yang digunakan dalam penelitian adalah survei. Misalkan wawancara atau survei digunakan untuk menangkap data tentang dia ada wawancaranya terstruktur berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, jadi ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan apa saja yang valid digunakan dalam kuesioner, apakah pertanyaan dalam bentuk terbuka atau tertutup, misalkan berapa pengeluaran Anda per bulan. Ini kita titik rupiah atau kurang dari 1 juta, 2 sampai 2 juta, 3 sampai 4 juta, dan seterusnya. Ini nanti akan tergantung dari analisis yang akan kita gunakan. Sehingga pemahaman Anda mengenai skala pengukuran menjadi sangat penting pemahamannya. Ya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke grup WhatsApp? Ya. Oke, kalau nggak ada... Oke, kita lanjutkan ke grup. Tapi sebelumnya kita lakukan foto bersama dulu. Ini ada 4 layar. Kita mulai dari layar pertama. Mungkin Anda bisa hidupkan kameranya dulu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Siap ya, layar pertama ya. 1, 2, 3. Baik, saya share dulu Anda. Anda tuh hari Rabu. Ya, oke, kita ke yang kedua, gelombang yang kedua. Udah siap semuanya yang kedua? Ya, 1, 2, 3. Kemudian yang ketiga, ya, oke. Oke, kemudian kita baris yang terakhir, ya, baris yang terakhir. Siap semuanya? 1, 2, 3. Ya, sudah saya share di grup di grup Mister. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan diskusi di WhatsApp. Ya, untuk praktikum nanti siang saya akan berikan instruksinya di grup. Ya, baik. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di grup WhatsApp dan nanti siang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih ya. Iya, Bu.